Assalamualaikum dulur, piye kabare? Selamat pagi dan semoga teman-teman yang akan beraktivitas selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya dulur. Stay safe, stay healthy dan selalu happy. Jangan lupa tetap bergerak dan jangan malas, serta subscribe, bunyikan loncengnya, dan jika dulur-dulur suka silakan tekan like channel Mas Bro. Hari ini kita akan bahas tentang gagal ginjal ya dulur. Jadi ini contoh gagal ginjal yang sudah rusak. Jadi hari ini kita akan coba untuk siapkan materi perawatan doblumen. Jadi doblumen itu adalah salah satu alat yang dimasukkan melalui di bawah tulang belikat. Jadi masuk, kemudian itu nanti jadi jalurnya keluar masuknya darah yang dicuci dulur. Ini cara pembersihannya dulu, jadi supaya tidak terjadi infeksi, perawatan terhadap alat ini juga harus dilakukan. Jadi doblumen ini harus dirawat, tidak boleh basah, tidak boleh terkena bakteri, jadi benar-benar harus steril ya. Dan ini dilakukan 2 hari sekali. Jadi cukup tebal lapisan untuk sterilisasinya, jadi ada kain kasa, kemudian ada kapas, kemudian juga baru dibalut dengan perekat hipafik ya dulur. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi doblumen itu ada inlet dan outletnya untuk jalur masuk dan keluarnya darah yang disirkulasi lewat alat. Jadi kebetulan ini yang jadi modelnya adalah ibu saya sendiri dulur. Jadi saya ingin berbagi informasi tentang kondisi ataupun tentang informasi penyakit gagal ginjal. Ini salah satu alat yang digunakan. Ini sebenarnya adalah doblumen yang sifatnya bukan permanen ya. Jadi bisa suatu saat akan diganti lagi dengan avisan yang dilewatkan di tangan, ataupun juga dengan tunneling. Jadi juga dimasukkan seperti ini tapi lebih panjang. Ibu saya lebih cocok pakai yang doblumen permanen, doblumen sementara ini juga. Jadi semua harus disterilkan dulu. Pertama pakai betadine, jadi area leher, kemudian area pipa masuknya juga, selangnya. Itu ada selang masuk yang melalui bawah kulit. Bersihkan dengan betadine sampai betul-betul kita pastikan tidak ada iritasi ataupun kondisi yang kurang baik di area tersebut. Peralatan doblumen untuk cuci darah ini memang gampang-gampang susah ya dulur. Jadi ada yang terkadang terlepas sendiri karena mungkin posisi ketika tidur juga berpengaruh terhadap alat ini. Ketika dia tersodok dia bisa keluar, dia bisa lepas sendiri. Jadi ini adalah penampakannya, ada jalur biru dan jalur merah. Setelah betadine akan dilanjutkan dengan pembersihan menggunakan alkohol, ataupun kalau misalkan kita nggak ada alkohol, kita bisa pakai cairan infus ya, yang biasanya air steril itu yang kayak infus, itu boleh dulur. Jadi biar nggak terlalu perih kalau misalkan ada iritasi atau apa, jadi di area itu biar nggak terlalu perih dan terasa dingin. Jadi kita bersihkan tadi sisa-sisa betadinnya menggunakan alkohol. Jika digunakan saat mandi pun area leher ini juga harus ditutup ya dulur dengan plastik perekat. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita hindari kontak dengan air masuk ke area itu, karena ditakutkan tadi bahwa nantinya akan mudah bakteri masuk ketika air kemudian ada kasa yang tertutup, itu memudahkan bakteri timbul di area tersebut. Setelah bersih,
Kemudian kita siapkan lagi untuk dikeringkan dulu sebentar. Nah, baru setelah itu nanti bagian selang bawah itu akan kita lakukan pembungkusan pertama ya telur. Perawatan penyakit gagal ginjal seperti ini ada dua cara sebenarnya, jadi bisa lewat cuci darah ataupun CAPD. Jadi kalau CAPD itu perawatan mandiri di rumah, jadi penggantiannya melalui selang yang ada di bawah perut, dan itu cairannya bisa diganti di rumah tiap 6 jam sekali. Jadi kita tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah, tapi harus melakukan cuci darah mandiri di rumah dengan mengganti cairan yang diproduksi selama tiap 6 jam ya telur, harus ganti cairannya. Semua tergantung kenyamanan telur. Jadi kalau misalkan ada yang tidak nyaman dengan CAPD, akhirnya akan balik lagi ke cuci darah. Tapi untuk usia-usia produktif biasanya tetap disarankan pakai CAPD, jadi lebih aman. Kemudian telur-telur semua juga yang mengalami gagal ginjal bisa tetap bekerja seperti biasa. Nah, ini sudah ditutup ya telur pada pipa bagian bawah. Selang dan pipa yang pertama tadi sudah ditutup dengan kasa halus. Kemudian direkatkan dulu dengan Hipavik. Ada beberapa model dan merek ya, tergantung merek, tergantung ukuran juga untuk perekatnya ini. Jadi usahakan jangan pakai Handyplus atau Tensoplus yang coklat lah pokoknya. Jadi pakai Hipavik yang memang steril standar rumah sakit untuk membungkus doblumen yang sudah dibersihkan. Ya memang butuh ketelatenan dulur, karena ini kalau senggol sedikit atau ketarik itu bisa fatal, bisa keluar kalau kita nggak hati-hati. Kemudian juga kita perlu tanya kepada pasien yang bersangkutan posisinya sudah pas apa belum, jadi nanti ketika dipasang perekat itu tidak mengganggu aktivitas di area sekitar leher. Setelah bagian bawah sudah tertutup semua dengan rapat, nanti setelah itu akan dilanjutkan di bagian yang jalur inlet dan outletnya. Jangan khawatir dulur, mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa cuci darah adalah akhir dari segalanya, tapi pada kenyataannya jika kita bisa melakukan anjuran dokter, kemudian menjaga hidup sehat dan lain sebagainya, terapi cuci darah ataupun CAPD bisa bertahan sampai lebih dari 15 tahun. Semuanya tergantung tekad, tergantung niat, juga tergantung perawatan ya telur. Jadi diusahakan jika ada saudara atau telur-telur semua yang mengalami ini, jangan pesimis ya. Masih ada hari esok dan gagal ginjal bukan akhir dari segalanya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kita sudah memiliki gejala seperti darah tinggi, kemudian diabetes tingkat 2, dan juga penyakit bawaan seperti jantung dan sebagainya. Untuk itu teman-teman atau telur-telur semua yang punya riwayat penyakit tersebut ya, harus lebih mengontrol pola makan, kemudian pola asupan obat ya. Kalau dokter menyarankan untuk obatnya diminum ya harus diminum, jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak diminum. Penyebab lain terjadinya gagal ginjal adalah pola makan dulur, pola makan dan pola hidup sekarang. Semua yang serba instan itu bisa lebih mudah membuat badan kita rentan terhadap serangan bakteri atau virus. Nah, inilah penampakannya dulur
Jadi kalau sudah tertutup semua, maka di area leher seperti itu tertutup rapi dan tidak ada celah untuk bakteri masuk karena perekatnya sudah menutup ke semua area. Tetap pastikan selama pandemi ini juga dulur-dulur semua selalu menjaga protokol kesehatan, jangan lepas masker kecuali kalau makan dan minum ya dulur. Jangan lepas masker, selalu bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Tahapannya sudah selesai, jadi tinggal ada beberapa hipafik lagi yang perlu dipasang dan selesai. Inilah tampilan setelah penggantian ataupun perawatan double lumen mandiri di rumah. Terima kasih dulur, matur nuwun.